Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wa qala walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, kalau bahasanya saya mau Jawa nih kira-kira campuran. Kamu kan bapak-bapak nanti macam Pak, kamu kan menggeleng dari kesana bikin. Kaya kan asal BLT ini loh, kamu tidak perlu nyabangin cakap aja rapenan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kurang lebih seminggu yang lalu saya ditelepon sama Mas Ustaz Pak Guru, Mas Ustaz Guru Ustaz. Ini rencana dulu zaman SMA 1, rencana kelas ini beda jurusan. Saya sosial, beliau IPA. A1, saya A3 itu. Untuk mengisi kekosongan dari jadwalnya Ustaz Didi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merenungkan dan memikirkan tentang tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Pagi ini tidak ada anak-anak kita yang ikut ngaji ya. Nggak punya anak semua. Ini tinggal 60 tahun ke atas semua ini. Saya masih 60 ke bawah. Mas Mustaqim ini 57 ya. Saya 58 berjalan. Saya seangkatan dengan Bu Alfiah yang di Darussalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu membersamai anak-anak kita, sementara Bapak Ibu kita ini hidup kerjanya enak, bisa makan enak, badannya sehat, penghasilannya cukup, itu kita bahagia, kita senang. Tetapi kalau kita melihat anak-anak kita kerjanya berat, penghasilannya kurang, kerja pagi pulang malam, bertahun-tahun tidak tambah kaya tapi tambah boyong, ya kan? Ada tulang punggungnya yang
osteoporosis dan sebagainya, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang kanan, ada yang kiri. Itu kira-kira plus anaknya, dirinya sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan, kira-kira merasa bahagia enggak? Bu? Bahagia. Melihat anak turunnya seperti itu senang. Rasa namanya. Kira-kira gitu kan? Lihat tuh. Mesti Bapak Ibu melihat anak turunnya kok seperti itu, maka kita akan memberikan dibantu modalnya, tak kasih modal untuk usaha. Kalau petani dikasih modal untuk bertani, kalau pengusaha dikasih tambahan modal untuk supaya usahanya hidup lagi dan sebagainya. Supaya apa? Taraf hidupnya naik dan enak. Levelnya sama dengan kita gitu ya. Kita senang, anak kita tidak berat, anak kita juga begitu. Tetapi kalau kita bantu terus ternyata juga tidak berubah, kira-kira sedih nggak? Sedih ya. Nah, kita hidup enak, pagi bisa makan, tapi sudah sarapan belum? Belum ya, sama. Sudah ngopi? Belum. Baik, saya bangun tidur langsung ngopi ini. Kita akan merasa sedih ketika melihat anak kita. Ada yang tak punya anak? Bapak itu ada yang tak punya anak? Wah, mesake. Ya apa tapi katanya nggak punya anak, ya tidak apa-apa. Harus disebut. Bapak Ibu yang belum tahu, ketika kita melihat anak turunan kita ini agak berat sisi ekonominya, tubuhnya sakit-sakitan, pikirannya banyak susahnya, antara senyum dengan merengutnya banyak mana? Banyak merengutnya. Kita ketemu anak kita kok melihat mendapati suntuk, tidak pernah merasakan bahagia, tidak pernah senyum, ya, tetapi berat. Nah, kita juga akan merasa berat. Ini urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan hidup, makan enak atau tidak. Bahkan walaupun kita sudah menyekolahkan, ya kalau orang tua kan tugasnya pertama dari orang tua ya, yang pertama kan kita melahirkan ibu ya, bapak bekerja sama dengan bapak, kemudian ibu melahirkan. Dari kecil di dalam tubuh itu, ketika ibu hamil, ibu sudah merencanakan membina sejak di dalam kandungan, supaya tidak keguguran gimana, makannya hati-hati, berpikirnya tidak boleh stres, makannya yang bergizi dan sebagainya. Bahkan bapak memanjakan, apalagi kalau sudah hamil besar, udah kamu nggak usah bekerja saja, nggak usah banyak kegiatan, nggak usah sana kemari, kemanapun diantar gitu ya, karena bapak sayang sama ibu bersama anaknya. Ya sama ibu dan anak dua-duanya bisa aja, Pak. Nah, dari sejak di dalam kandungan itu orang tua sudah begitu sayangnya memikirkan anaknya tentang nasabnya bagaimana supaya dia sehat, supaya dia lahir selamat ibu dan anaknya. Kemudian ketika lahir, begitu perjuangan berapapun biaya yang harus dikeluarkan, harus lahir selamat, gitu ya. Gimana? Sudah 99 bulan 10 hari mau melahirkan, nggak mau keluar. Ya, Imam Syafi'i tidak mau keluar pada 9 bulan 10 hari, bahkan 4 tahun dalam kandungan. Ibu siap mengandung 4 tahun, sepakat gitu ya. Sudah melahirkan 3, tapi Imam Syafi'i dalam kandungan kerasan gitu. Belajar sambil mengapa di dalam kandungan kayaknya 4 tahun. Nah, ketika nggak mau lahir, maka berat bagaimana? Sekarang sudah ada teknologi canggih supaya segera lahir dan selamat. Berapapun uang harus dikeluarkan tetap dibayar, gitu ya. Walaupun harus jual motor, harus ganti motor, harus jual kambing dan sebagainya.
Demi apa? Demi anak supaya lahir dengan normal. Ketika lahir dengan normal seperti yang diharapkan oleh kedua orang tua, maka bagaimana berusaha menjaga supaya anak tumbuh sehat, berkembang menjadi besar, sehat, kuat. Itu sedikit ibu yang tega anaknya, lahir langsung ditinggalkan. Ada ibu dulu habis dilahirkan sama orang ibunya terus ditinggal pergi ke pasar gitu. Ada. Jadi diasuh oleh orang lain. Ibunya sama bapaknya cari uang. Ada. Nggak ada ya. Kalau ada ya mungkin tunggu sepasaran sih, sama-sama sepasaran sih atau selapan dan sebagainya. Nah, kemudian dipelihara sedemikian rupa, dikasih AC yang cukup, dikasih makanan gizi yang cukup, SSA dan sebagainya supaya tidak sakit, tumbuh sehat dan sebagainya. Kemudian setelah umur sekolah disekolahkan di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya sampai mendapatkan pekerjaan yang layak. Ternyata beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa profesor. Mereka bilang bahwa di Indonesia ini hari ini 1 juta sarjana S1 nganggur. Sarjana S1 nganggur. Yang S2 lebih banyak lagi. Nah, yang S3 kalau S3 tergantung. Biasanya kalau S2, S3 yang sekolah lagi bagi mereka yang merintis dari kecil mereka bisa bekerja. Tapi yang kalau sekolah terus, nah itu belum tentu dapat pekerjaan. 1 juta nganggur. Enak enggak? Kita punya anak sudah sekolah pintar-pintar bayarnya mahal. Itu nganggur, private gawean. Karena di Indonesia ini pendidikannya tidak melahirkan orang yang menciptakan pekerjaan, tapi untuk melamar pekerjaan. Maka banyak sekali menciptakan pengangguran. Karena apa? Karena tidak dididik untuk menciptakan pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana kalau kita melihat anak kita nganggur? Tentunya berat sekali. Bukan akan makan apa, bisa jadi makan siapa. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimurahkan, inilah kira-kira sedikit perjalanan yang harus kita pikirkan. Itu hanya urusan dunia. Urusan dunia, padahal urusan dunia itu ya saya Mas Mustaqim, saya ketika sendiri, saya kuliah di UNS, Mas Mustaqim di UNY kok beda Mas? UGM ya. Terus ya sejak itu pisah, beliau langsung selesai dia di Jogja, saya di Solo. Beliau langsung ke NTT, saya tidak mau pergi kemana-mana. Saya di Solo mulut kerja gitu sampai sekarang. Kelompoknya duit itu kerja pagi sampai siang, kadang sore, kadang malam itu saya ya kumpul. Dadi anak, dadi omah, dadi mobil, dadi motor, dadi sepeda, kabeh butuh duit. Mobilnya butuh duit, motornya butuh duit, sepeda butuh duit, bojo butuh duit, anak butuh duit. Orang ngelumpuk. Masya Allah. Nah, hari ini tetangga saya mati jam 1 tadi malam. Mati. Beliau meninggalkan warisan, ya, tetapi tidak dibawa pergi. Jadi ternyata ketika meninggal itu hartanya tidak dibawa. Nah, kira-kira besok yang akan kita bawa apa? Bapak Ibu yang Ta'ala itu sekilas bahwa kita jangan hanya berpikir tentang dunia saja. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu punya cita-cita. Bukan hanya sejahtera di dunia, tapi juga sejahtera di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab.
dunia sukses, akhirat sukses, masuk surga, bebas neraka. Tapi apakah doa yang kita lakukan setiap habis sholat mungkin, atau khususnya malam hari ketika kita tahajud, atau mungkin setiap habis sholat kita baca itu? Usaha apa untuk meraih ke sana? Kita masuk surga, suami istri masuk surga, kedua orang tua kita masuk surga, anak kita masuk surga, cucu kita masuk surga. Kita berpikir ke sana enggak? Atau kita sibuk mikir di kita sendiri? Saya masuk surga, walaupun orang lain terserah. Kedua orang tua kita tidak pernah kita pikirkan, suami atau istri kita tidak kita pernah pikirkan, anak-anak kita tidak kita pikirkan. Urusan dunia kita makan aja ya, makan. Kita makan, ada nasi, lauk, ada telur, komplit. Anak kita telepon video call sama anak-anak kita yang ada di sana. Yang Ustaz mana? Yang terjauh di mana? Terjauh di mana? Anak yang tinggal terjauh di mana? Di Bengkulu, teman. NTT, Bima, istri Bima ya. NTB, teman. Istriku saya agak jadikan dekat itu. Kita makan, kemudian kita video call dengan anak kita. Loh, sudah makan belum? Pas makan sama apa? Sama sambal korek. Tidak ada lauk, nggak ada. Lah kenapa? Tidak ada apapun, tidak ada sambal, tidak ada ikan asin, tidak ada ayam, tidak ada telur, tidak apa-apa. Adanya cuma sambal korek. Kira-kira kalau orang tua kita makan dengan makan ada telur, ada ayam, ada sapi, ada yang lain, kita apa bayangan kita? Ibu kalau nggak makan, nggak perlu, iya ke atas sedang telepon, ya, karena sedang video call, itu akan membawa pikiran kita, ya Allah anakku, itu barusan makan yang kayak gitu, padahal dia bisa makan, padahal mereka juga makan walaupun dengan sambal. Kita berpikir seperti itu. Bapak Ibu yang bermulia, saya ingin masuk ke inti persoalan. Kita sebagai orang mukmin tidak hanya sekedar berpikir tentang duniawi kita dan anak-anak kita, tetapi memikirkan tentang bagaimana kita masuk surga bersama keluarga besar kita. Ingin nggak? Ingin. Maka pertama, kita harus memikirkan anak kita, mengkhawatirkan anak kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Yang tadi saya baca, silakan ditulis atau dibuka. Allah Subhanahu wa taala sudah memesankan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ini khusus untuk bapak-bapak, terkait juga dengan tentu saja karena tarbiyah pembinaan itu, keluarga itu tanggung jawab bapak. Maka kalau bapak ahli masjid, ahli ibadah, maka bagaimana ibu juga dipikirkan. Kalau bapaknya ahli ibadah, ibu belum jadi ahli ibadah, ya bapak bertanggung jawab untuk mengajak ibu menjadi ahli ibadah. Juga anak-anaknya, bagaimana diarahkan, dibina, ditarbiyah, dididik untuk menjadi ahli ibadah. Jangan asik sendiri. Ya, jangan asik sendiri menjadi ahli ibadah, tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan istrinya. Kalau kita masih punya kedua orang tua kita mengingatkan bagaimana bisa menjadi ahli ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya, bisanya apa? Itu yang kita inginkan supaya dia mengamalkannya. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, "Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khafu alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Bapak Ibu yang dimuliakan, setiap salat 5 waktu kita sangat sedikit sekali mendapati anak-anak kita yang remaja ke bawah. Yang remaja adalah usia SMP, SMA, kuliah itu aktif di masjid. Alhamdulillah kalau saya sama Mustaqim itu dulu aktif SMA, dilanjutkan kuliah. Ya, kalau saya sejak kecil alhamdulillah mulai kelas 4 itu sudah dekat dengan Pak Guru agama. Sampai sekarang alhamdulillah dekat dengan agama. Nasib terakhir urusan agama. Nah, bagaimana anak-anak remaja kita usia SMP, SMA yang ini usia pembentukan karakter, ya, termasuk kemudian kuliah itu kok hari-hari ini di zaman milenial, di zaman generasi Z ya. Nah, ini kok jauh sekali dari masjid. Sholat 5 waktu sepi, pengajian juga sepi. Ini tidak ada yang remaja sama. Memang untuk bapak-bapak ibu-ibu, nah, pengajian umum, apa anak-anaknya nggak diajak? Nah, Masya Allah. Nah, ini memprihatinkan. Kalau 5 waktu tidak datang ke masjid, pengajian juga tidak datang, Jumatan datang ramai dan ngantuk, salam selesai langsung rebutan bingkisan. Nah, misalnya, ya kalau anak-anak TK SD tidak apa-apa, kalau SMP SMA begitu, Masya Allah. Nah, kira-kira apa yang akan kita harapkan dari anak-anak kita kalau mereka 5 waktu tidak mengerjakannya? Jangankan sholat sunnah tahajudnya, jangankan duhanya, jangankan nanti akan mendoakan kita. Ya, maka kita sebagai orang tua harus memikirkan sejak dini, jangan hanya pas di dalam kandungan kemudian sampai kuliah selesai tanpa memikirkan bagaimana akhirat. Maka Allah memberikan pesan yang sangat serius dalam ayat ini. Wal yakhshal ladzina, dan hendaknya orang-orang para laki-laki bapak-bapak ini ada rasa takut. Lau taraku min khalfihim, kalau mereka bapak-bapak ini meninggalkan punya anak keturunan, anak cucu dan sebagainya, min khafif setelah mereka dzurriatan di'afa, anak keturunan yang lemah. Lemah apa? Islam tidak berbicara lemah ekonomi. Ya. Islam tidak mengajarkan tentang ekonomi lemah. Ya. Tetapi bukan masalah lemah ekonomi, tetapi lemah dalam apa? Lemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari ibadah. Nah, ini harus menjadi hal yang dipikirkan serius oleh orang tua. Kita harus ada rasa takut, karena Allah yang mendidik kita untuk mengkhawatirkan mereka. Ketika anak-anak kita hari ini tantangannya lebih besar daripada zaman kita dulu. Ya, zaman dulu belum ada teknologi, belum ada HP, belum ada ya, TV saja sak kelurahan, sak RW sing cidak muni Pak RW tok, kuwi nek RW sugih. Biasanya RW zaman semono ya sing ya dekat dengan kekuasaan. Dulu tidak ada lampu listrik seperti ini, adanya tinder. Kalau mau tidur dimatikan, ngirim minyak pet. Nah, sekarang ini Masya Allah semuanya serba datang.
Itu peluang baik tapi sekaligus tantangan yang berat. Anak-anak kita hari ini banyak yang autis, asik dengan HP-nya. Suami asik dengan HP, istri asik dengan HP, anak suami YouTuber, istri FB-an, anak Instagraman, cucu TikTokan. Asik semuanya. Nah, ya kalau alhamdulillah kalau isinya belajar agama, belajar ilmu pengetahuan dunia untuk memasukkan keduniaannya, sekaligus ilmu agamanya nambah, bagus. Bila kalau tidak, kalau sesuai dengan hawa nafsu, apa yang terjadi? Nah, maka bapak dan ibu harus juga mengkhawalkan anak-anak kita. Silahkan anak-anak kita pegang HP, tapi juga kadang-kadang dikontrol. Diingatkan, sudah sholat belum? Ini sudah waktunya sholat. Pas azan diingatkan, ayo ke masjid, ayo sholat dulu, ayo sholat. Setiap azan kalau mereka bersama kita ingatkan, ayo sholat, ayo datang ke masjid kalau laki-laki. Pas ada pengajian, ayo diajak ke masjid. Ini tanggung jawab kita. Karena apa? Apalagi, maaf Bapak Ibu sekarang ini sudah 60 tahun ke atas, kecuali beberapa, ya. Maka kita tidak mungkin membina mereka. Padahal kewajiban kita orang tua kepada anak-anak itu satu, menafkahi mereka. Sudah menafkahi tadi sudah kita jelaskan di depan, kita spill di depan, kita kasih gizi, kita sekolahkan sampai kuliah dan sebagainya, bahkan mau usaha pun kita bantu supaya ekonominya berdiri tegak baik. Menafkahinya, kalau anak kita sudah mampu mandiri, lepas. Kalau belum mampu atau bahkan anak kita tidak, atau kita punya anak yang tidak mampu bekerja, tergantung dengan kita selamanya. Misalnya ada ABK, anak berkebutuhan khusus, sehingga dia tidak bisa mandiri, kita harus membantu terus sampai kata zona makmur, ya tidak apa, kita nafkahi terus. Tidak cukup hanya urusan nafkah. Nafkah itu pun harus jelas halal dan thayyib. Yang kita cari, tanggung jawab kita yang pertama adalah halal dan thayyib, halal dan baik. Yang penting halal. Kalau thayyibnya ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Orang yang sehat dengan orang yang punya kadar gula tinggi, dengan orang yang stroke atau tensi tinggi, ini berbeda yang dimakan. Ya, asin itu bagus, cocok bagi orang yang darah rendah, ya, tapi tidak cocok bagi orang yang darah tinggi. Pare cocok bagi orang yang darah tinggi, tapi tidak cocok untuk yang darah rendah. Dan itu namanya thayyib bagi seseorang, tapi tidak thayyib bagi yang lain. Nah, urusan makan selesai. Tetapi yang kedua, kita mempunyai kewajiban dengan Allah Ta'ala, taklimuhu wa tarbiyatuhu bidinillahi ta'ala. Kita harus mengajarkan dan mentarbiyah, mendidik mereka supaya mereka kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, kenal dengan adab terhadap orang tua, adab terhadap orang yang lebih tua, adab terhadap sesama, adab kepada anak dan sebagainya. Ini ketika kita masih punya anak dari kecil, maka kita harus mendidiknya, ya. Bahwa tarbiyah, mendidik anak itu adalah mengambil filosofi dari seorang ibu yang mengandung sampai melahirkan, sampai membesarkan mereka bisa mandiri. Itu namanya tarbiyah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua memberikan kasih sayang, memberikan binaan, memberikan kesukaan dengan sebaik-baiknya dan seenak-enaknya selanjutnya, supaya anak kita menjadi anak yang juga penuh kasih sayang. Mereka perhatian kepada Allah, perhatian kepada agamanya, perhatian kepada kedua orang tua, sopan dan sebagainya. Itu adalah kewajiban orang tua untuk menyelenggarakan taklim atau pendidikan atau tarbiyah kepada mereka sampai mereka dewasa.
Kalau kita mampu mendidik sendiri dengan homeschooling, kita didik sendiri. Kalau tidak ya mampu ya kita sama dengan lembaga-lembaga. Nah, tadi Ustaz Hakim rencana ke depan mau menyediakan Ustaz. Nah, alhamdulillah saya punya lembaga namanya AAKI FKM, Akademi Al-Quran FKM, yang di situ kita mendidik mahasiswa menjadi hafizul Quran sekaligus menjadi dai dan imam. Setiap 2 tahun sekali kita mengambil dari lulusan-lulusan pondok-pondok yang sudah selesai, mungkin dari Darul Fat atau yang lainnya. Setelah mereka selesai dari SMA, nah itu kita bina 2 tahun untuk memungkinkan hafalannya plus untuk menjadi dai dan imam. Bagaimana sejak kecil kita kenalkan dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan akidah Islamiyah, dengan akhlak Islamiyah. Itu tanggung jawab kita sampai mereka dewasa. Kalau laki-laki itu sampai mereka dewasa. Ketika laki-laki dewasa, itu laki-laki sudah harus lepas dari orang tua. Jadi kewajiban orang tua kepada anak laki-laki sampai mereka dewasa, membiayai, mendidik, mentarbiyah sampai dewasa. Setelah dewasa mereka lepas, orang tua tidak bertanggung jawab lagi. Tetapi kalau anak kita perempuan, maka kewajiban kita adalah sampai mereka menikah atau kita mencarikan jodoh sampai mereka menikah. Setelah menikah itu urusannya suami. Nah, setelah itu kita ada peluang, yakni apa? Taujih. Pertama tadi menginfakkan mereka, menafkahi mereka. Yang kedua adalah mentaklimi, mentarbiyah, mendidik mereka. Yang ketiga mengarahkan. Mengarahkan supaya apa? Ya karena tadi kalau dalam surat An-Nisa tadi, tarbiyah kita ke sana arahnya. Supaya apa? Supaya anak kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqullaha. Mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ada ikatan ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengkhawatirkan kondisi mereka dengan tantangan yang serba canggih dan membahayakan ini. Sementara kalau kita tidak memberikan modal yang cukup tentang akidah Islamiyah, tentang akhlak, landasan-landasan keislaman dan keimanan, maka anak kita akan terbawa oleh arus menjadi ahli maksiat. Mereka pintar dalam urusan teknologi, dalam arti lebih sempit ekonomi. Ya, ahli apapun, ahli TikTok, ahli FB, ahli Instagram, ahli apapun, itu nanti ujung-ujungnya marketing. Kan itu ya. Lihat tuh, ekonomi itu baik, tetapi harus dilandasi dengan keimanan. Kemudian kalau mereka sudah selesai umurnya sampai balik tadi, atau perempuan sudah sampai menikah, maka ada peluang yang ketiga, kita taujih, mengarahkan mereka. Kita sudah tidak punya kewajiban lagi untuk mendidik mentarbiyah mereka, tapi ada peluang taujih atau mau gitu mengingatkan. Kita sekedar mengingatkan atau bahasa umumnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita mendapati anak kita ini tidak sholat, ketika anak kita azan kok masih asik dengan HP-nya, dengar azan kan, ayo, atau mas sudah ada lagi asik dodolan di HP misalnya, ya jualan penting, tetapi ketika azan harus segera selesai. Ya, Hamka itu pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat bermakna. Beliau mengatakan kita ini hidup hanya menunggu sholat 5 waktu, dari subuh sampai isya itu kita hanya menunggu sholat. Di luar sholat aktivitas apapun terserah, mau jadi petani, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi olahragawan, mau jadi apapun terserah. Mau fantasi fil art, cari ekonomi, yang penting halal.
Tak mau jadi apapun, pekerja kasar, pekerja halus, jualan cilok, kok jualan batu, kok jualan pasir, jualan tambang, yang penting jangan tambang cap gigi. Ya, sekarang nggak ada cap gigi ya, adanya yang lain. Nah, waktu hidup kita ini hanya menunggu sholat. Ketika azan sholat, semua aktivitas tinggalkan. Ayo segera mendatangi panggilan sholat. Ya, karena panggilan Allah kepada kita tuh hariannya ya panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Kalau Jumatan seminggu sekali juga dipanggil Jumatan. Terakhir nanti panggilan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sudah innalillahi, kita sudah tidak bisa apa-apa, sudah selesai urusan kita, tinggal mempertanggungjawabkan urusan kita selama di dunia. Jangan menunggu panggilan terakhir. Panggilan yang rutin saja itu dipenuhi. Nah, bagaimana anak kita menjadi ahli ibadah? Jadi hidup kita ini adalah menunggu waktu sholat. Begitu Imam Hamka mengatakan. Jadikan moto atau kebiasaan kita bahwa hidup kita ini aslinya hanya menunggu waktu sholat. Maka ketika waktu sholat datang, segera datangi panggilan sholat itu. Setelah selesai sholat sunat, zikir, doa, selesai urusan, segera pergi mau melanjutkan aktivitas harian sesuai dengan job kita masing-masing monggo. Tetapi itulah yang harus kita tanamkan kepada anak turun kita. Nah, ketika anak kita kok beliru kon sholat ora gelem, dijak sholat dieling ora gelem, ngaji yo, wah isin Pak sing ngaji bapak-bapak kok juga ben. Harus diciptakan kalau anak-anak remaja dewasa itu malu berkumpul dengan orang tua, ya diciptakan forumnya, diadakan forum pengajian bagi remaja, putra putri atau putra sendiri, putri sendiri, juga anak-anak. Karena apa? Karena kita tidak menyediakan atau sedikit yang menyediakan untuk pembinaan anak ini. Biasanya di mana-mana yang diselenggarakan itu hanya untuk TPA. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini setelah menjamurnya pondok-pondok tahfidz Al-Quran, kemudian muncul rumah Al-Quran sampai pondok-pondok tahfidz kurang mahasiswa. Dulu pondok saya tuh biasanya 40, ini kemarin cuma 25. Itu pun maaf tidak sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Jadi generasi Z, generasi HP itu menurunkan kualitas juga ternyata. Kalau kita dulu tuh pokoknya baca buku gitu Mas ya. Neng dari Boyolali ke Penumpang nyepeda ke sana keliling dari barat ke timur, baca buku, baca atau lanjut. Ya ngaji yang Penumpang nggak bisa makan yang toko-toko Penumpang baca buku, ya mau beli apa Mas? Lihat-lihat aja Pak, lihat judul cocok baca. Habis itu ngapunten bantu turun. Nah sekarang ini semuanya serba e-book, malas baca buku. Anak-anak saya alhamdulillah saya punya buku agama dan macam-macam itu sampai 5 rak, lemari besar itu. Anak saya 6 saya pondokkan semua. Anak tiri saya 2 pondokkan semua. Itu orang dosen yang baca buku. Ijek kalah kalau bojoku. Istri saya kalau ada buku seneng bukuannya tuh semalam nggak tidur. Baca buku selesai pagi segini ini semalam selesai. Sampai sekarang gila buku. Aku wis kesal dhisik sing maca. Wis intine apa Mi? Intine apa? Oh ya wis tak buka intine wis tak wacane kuwi. Itu Masya Allah. Anak-anak kita sekarang nggak mau baca buku, apalagi beli buku. Sekarang serba e-book. Sekarang kulaan di Google. Masya Allah. Nah, ini dampaknya berat sekali. Anak kita
sangat sedikit takwanya kepada Allah Ta'ala, adabnya kepada orang tua sangat kurang, juga kepedulian sosial sangat kurang. Mungkin secara IQ, secara intelijen, quotient itu mereka tinggi, pandai, tetapi secara sosial dan emosional itu sangat sedikit sekali. Nah, kita orang tua harus mengarahkan ke situ supaya ada kepedulian sosial, beradab kepada kedua orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka kita punya kewajiban untuk mengarahkan, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana endingnya? Endingnya adalah bagaimana nanti suasana rumah tangga kita, suami, istri, anak, bahkan kedua orang tua kita dan anak cucu kita itu bisa masuk surga bersama-sama. Di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-21. Besok mau nggak kumpul di surga bersama anak cucu dan juga orang tua? Tegakah kita ketika kita di surga, anak kita di neraka, kedua orang tua kita di neraka? Maka doakan, kalau orang tua kita meninggal, kita doakan supaya Allah meringankan siksanya atau mengampuni dosa-dosanya. Ya, kita doakan terus, atau kalau kita kirimkan pahala, kita baca Al-Quran misalnya, kita baca Al-Quran, kita lakukan menurut mazhab Imam Syafi'i itu harus keluarganya, Kalau menurut jumhur ulama itu harus ada lafaz. Jadi misalnya kita habis baca Al-Quran, kalau sholat ya sendiri-sendiri, nggak ada ya Allah sholat saya hadiahkan ke orang tua saya, enggak. Tapi kalau selain sholat boleh. Ya. Nah, kita habis baca Quran, kemudian kita ada lafaz ya Allah berikanlah sebagian atau seluruh bacaan Al-Quran yang tadi saya baca, misalkan surat Al-Kahfi, pahalanya untuk bapak dan ibu saya. Nah, maka di sana nanti ringan siksanya, kalau disiksa akan berkurang. Kalau dia berada di kebaikan, maka derajatnya semakin naik. Nah, jamaah yang belum ta'ala, sekali lagi di dalam surat itu, surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa tata'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak turunnya mereka juga menjadi ahli iman. Jadi kita mukmin, ahli ibadah, anak kita setelah kita didik dengan juga arahan-arahan amar ma'ruf, mereka mengikuti menjadi ahli iman, beriman, menjadi ahli ibadah. Nanti di surga akan ketemu, akan berkumpul di surga. Dan nanti ketika ternyata kita ahli surga, kita berada di dalam surga, ternyata anak kita tidak masuk surga, maka kita akan protes. Besok di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala rajulul al-jannata fasa'ala rabbahu aina abawaini wa aina zawjati wa aina waladi wa banati." Ketika orang tua, suami istri itu masuk surga, Pak Mustaqim dan istrinya masuk surga, maka nanti akan bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, Mas Mustaqim masuk surga," maka dia akan bertanya kepada, "Ya Allah, mana kedua orang tua? Tak tidak melihat nanti surga. Ya Allah,
Mana istriku? Kok tidak ada di surga? Ya Allah, mana anak? Mana anak ya Allah? Kok tidak ada di surga? Tapi Allah menjawab, innahum lam yablughu darajatan. Mereka semuanya, kedua bapak ibumu, istrimu, dan anak turunmu itu tidak selevel denganmu, tidak sederajat dengan kamu. Mereka tidak pantas masuk surga karena mereka dulu tidak mau mengikuti kamu. Ini sekali lagi, kalau di urusan dunia saja kita merintih, apalagi urusan akhirat kita. Maka siapkan sejak dini supaya kita nanti bisa berreuni di surga. Sekarang nanti karena sudah habis waktunya, yang intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua punya tanggung jawab. Anak-anak kita yang belum ke masjid, ayo kita ajak ke masjid, kita tarik ke masjid. Yang tidak suka pengajian, ayo kita arahkan untuk suka ngaji, suka ibadah dan sebagainya, ya, supaya apa? Nanti bisa reuni di surga. Jangan sampai sebagaimana hadis yang satunya, ada kedua orang tua yang masuk ke dalam surga, sementara anaknya masuk neraka. Kemudian anaknya ini protes kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau masukkan bapak dan ibuku dalam surga sementara aku berada dalam neraka, ya Allah? Kemudian dipertemukanlah antara anak dan kedua orang tua. Kenapa? Kamu menjadi ahli surga, tapi anakmu kok di neraka? Ya Allah, si anak menjawab, ya Allah, dulu bapak dan ibuku asik dengan dirinya sendiri, sholat ke masjid sendiri, sholat sendiri, ngaji sendiri, tidak pernah mengajakku, tidak pernah jewel aku, tidak pernah duduk aku, tidak pernah mendatangkan guru kepadaku, tidak pernah marah kepadaku ketika aku maksiat. Jadi jangan anggap enteng tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak kita, bukan hanya urusan dunia tapi urusan akhirat. Mari kita bismillah mulai sekarang merencanakan, kalau tidak ada kata terlambat, supaya kita bisa berreuni keluarga besar kita di surga sebagaimana surat Al-Qur'an ayat yang ke-31. Demikian kurang lebih waktu sudah bebas saya.